Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, perkenalkan kami kelompok 1 yang terdiri dari saya Priyandi dan teman saya Rianda. Pada minggu kedua ini kami akan menjelaskan cara instalasi VirtualBox di komputer masing-masing. Baiklah, sebelum menjalankan instalasi, ada baiknya teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu VirtualBox-nya. Mungkin bisa dicek di sini. Oke. Di link ini, kemudian langsung download untuk OS yang teman-teman pakai. Baiklah, pada kali ini kita akan membagi dua presentasi kita. Saya akan menjelaskan instalasi VirtualBox dan Rianda akan menjelaskan mengenai setting dari VirtualBox sendiri. Oke, baiklah, akan saya mulai. Setelah teman-teman menginstal dari VirtualBox ini, kemudian jalankan file exe-nya. Saya stop screen dulu. Screen. Bentar. Oke, di sini sudah ada setup awalnya dari VirtualBox. Yang kita pakai adalah VirtualBox versi 6.1.18. Oke, setelah ini selesai, kita klik next. Oke, sorry. Oke, setelah muncul ini, teman-teman bisa pilih lokasi instalasi. Kita klik browse. Bisa di mana saja, bisa di D, bisa di E, terserah teman-teman. Untuk kali ini saya akan menginstalnya di data D, bukan data yang kosong. Kemudian akan saya bikin folder baru saja. Folder baru, kita beri nama. VirtualBox. Oke, klik VirtualBox. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul lokasinya di D VirtualBox. Kemudian teman-teman tinggal next. Sorry, lagi. Oke, ini tinggal next lagi. Oke, tinggal yes. Dan klik install. Oke, kita akan menunggu sampai instalasinya selesai. Instalasinya selesai dan tinggal kita buka saja VirtualBox-nya. Tampilan awalnya dari VirtualBox adalah sebagai berikut. Sebentar, saya start lagi. Nah, inilah tampilan awal dari VirtualBox yang sudah kita install. Untuk setting dari VirtualBox ini akan dijelaskan oleh teman saya Rianda. Kepada Rianda, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Bapak Andi untuk kesempatannya untuk menjelaskan pembuatan virtual machine pada VirtualBox-nya. Mohon diberikan host-nya Pak Andi untuk share screen. Ada di partisipan Pak Andi, di more. Oke, silakan Anda. Ya, terima kasih Bapak Andi. Setelah ditunjukkan Bapak Andi tadi, tampilan awal dari virtual machine, virtual box-nya sendiri, seperti ini. Apakah di layarnya sudah tampil Bapak Andi? Tampil. Baik. Nah, untuk langkah awal untuk pembuatan virtual machine-nya, ini kita dapat mengklik new di sini, yaitu membuat new virtual machine di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Bila kita sudah pernah membuat ada virtual disk-nya, ini bisa kita gunakan mode expert mode di sini. Nah, dikarenakan ini baru fresh install dan belum pernah kita membuat virtual hard disk-nya, ini kita menggunakan guided mode. Nanti apabila sudah pernah membuat virtual drive-nya atau virtual hard disk-nya, ini nanti tinggal bisa dipilih di sini use an existing virtual drive dan RAM-nya langsung disetting di sini. Namun karena kita belum membuat, jadi kita gunakan guided mode saja. Nah, untuk penamaannya ini bebas sesuai dengan yang kita inginkan. Dikarenakan project on cloud, mungkin akan kami namakan project on cloud. Nah, untuk tempatnya sendiri ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan yang diinginkan. Pada posisi folder mana VM tersebut akan terinstall. Kemudian pilih tipe dari sistem operasi yang akan diinstal, apakah Microsoft Windows, Linux, Solaris, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan on-cloud sendiri kami menggunakan Linux, dan untuk distronya kami menggunakan Ubuntu 64 bit 18.04.5. Sehingga untuk pemilihan di sini harus disesuaikan dengan OS yang akan diinstal di virtualnya. Sudah, apabila ini sudah dipilih, tinggal klik next saja. Nah, terus karena tadi guided mode, maka akan diarahkan lagi sesuai dengan urutannya. Untuk RAM-nya ini bisa ditambahkan atau dikurangkan. Untuk recommended-nya ini 1 GB. Apabila Bapak atau Ibu memiliki space RAM yang lebih besar, yang mungkin tidak akan mengganggu kinerja laptop atau komputer Bapak Ibu, RAM-nya ini bisa dibesarkan. Namun untuk virtual machine yang kami buat saat ini, kami gunakan 1 GB saja, yaitu 1024 MB. Kemudian klik next. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Untuk virtual hard disk-nya, di export mode tadi sudah kita bisa lihat di awal. Apabila sudah punya, kita langsung gunakan use existing. Dikarenakan kita baru membuat dari fresh install, kita harus membuat virtual hard disk-nya terlebih dahulu. Ini tinggal dicentang create. Nah, untuk modenya sendiri ini bebas untuk pengguna virtual disk image atau virtual hard disk. Namun saya pribadi lebih memilih ke VDI karena nanti bentuknya akan berbentuk sebagai image. Nanti yang bisa digunakan lagi untuk virtual machine yang lainnya apabila ingin digabungkan. Tinggal di next saja. Untuk alokasinya kita buat dinamik saja. Nah, untuk ukurannya
seperti rancangan kami kemarin, kami merancang 60 giga. Betul ya Bapak Andi ya? Kita kemarin merancang 60 giga ya? Betul, betul. 60 giga untuk storage-nya ya? Ya, untuk total keseluruhannya Bapak Andi ya? Ya, betul, betul. Nah, untuk 60 giga sendiri sudah dijelaskan di rancangan kami bahwa untuk on-cloud-nya sendiri nanti akan kami, untuk manajemen kuotanya, kami akan berikan 50 giga, yang mana masing-masing manajer dari 3 divisi itu akan mendapatkan 10 giga, kemudian supervisornya akan mendapatkan 5 giga, dan untuk staffnya akan mendapatkan 1 giga. Nah, setelah kami bagi-bagi tadi, didapatlah totalnya itu 50 giga. Dan 10 giganya ini untuk spare, untuk sistem operasinya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya apabila nanti dibutuhkan. Tinggal di-create saja. Sudah. Ini sudah jadi template untuk virtual machine-nya. Namun untuk nantinya agar dapat dijalankan, setelah virtual machine ini di start, jangan lupa Bapak atau Ibu masukkan ISO yang sudah Bapak Ibu download untuk diinstal menjadi sistem operasinya. Nah, setelah jadi template ini, kita dikarenakan nanti kita membutuhkan internet, maka kita nanti akan melakukan setting ke koneksi jaringannya. Maka diklik setting. Untuk menu dari setting ini apakah muncul Bapak Andi? Muncul Mas, muncul Pak Renda. Ya. Nah, untuk setting jaringannya sendiri ini tinggal diklik bagian network. Kemudian di adapternya ini tinggal kita bridge-kan saja apabila kita sudah memiliki jaringan internet lokal yang sudah terhubung ke internet. Nah, pada saat bridge-nya nanti Bapak atau Ibu pilih dengan interface mana yang sudah langsung terhubung ke internetnya. Jadi di sini di sisi saya, karena saya menggunakan USB Gigabit Ethernet dari Realtek, maka saya akan langsung bridge-kan saja ke sini. Sehingga nanti internetnya melalui ini. Nah, nanti apabila Bapak atau Ibu menggunakan wireless, nanti bisa diganti dengan perangkat wireless. Nah, seperti yang punya saya ini, Inter Wireless AC9560. Nah, nanti mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin berbeda-beda nama interface wirelessnya. Mungkin 8011 titik berapa atau dan lain-lain. Mungkin bisa disesuaikan dengan perangkat Bapak atau Ibu sendiri masing-masing. Sudah diklik di bridge, tinggal diklik OK. Sudah. Nah, nanti secara otomatis virtual box-nya ini seolah-olah dia langsung terhubung ke jaringan yang real atau jaringan yang sudah ada sekarang dengan menggunakan interface yang sama yang ada di perangkat Bapak atau Ibu masing-masing sendiri. Mungkin untuk pembuatan virtual atau template virtual machine-nya cukup Bapak Andi untuk ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bapak Andi. Terima kasih Pak Renda. Oke, baiklah itu tadi tutorial atau tata cara instalasi virtual box dari kelompok 1. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.